Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika umum di kelas 12. Hari ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan dan letak data. Yang akan kita bahas yaitu pada kumpulan data tunggal dulu. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran pemusatan dan letak data? Jadi nanti kita akan bahas yang disebut dengan rataan atau mean. Selanjutnya modus dan kuartil. Ya, di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwa data itu kan ada data tunggal dan data kelompok. Yang Ibu bahas sekarang yang data tunggal dulu. Kita langsung aja. Bagaimana cara menentukan rataan pada data tunggal? Nah, jika diketahui X1, X2, X3, X4 sampai Xn adalah kumpulan data, maka nilai rata-rata dari data tersebut dapat ditentukan dengan rataan atau X bar itu sama dengan jumlahkan seluruh data X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi N. Atau kalau kita gunakan notasi sigma, maka X bar ini adalah rataan. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari Xi per N. Atau bisa juga ditulis dengan 1 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari Xi. Di mana N ini adalah banyaknya data. Nah, cukup mudah ya cara menentukan rataan pada data tunggal seperti ini. Kita langsung ke contoh aja. Nah, diketahui di sini ada kumpulan data 7, 5, 8, 6, 7, 9. Pertanyaannya adalah tentukan rataan dari kumpulan data tersebut. Maka penyelesaiannya adalah X bar atau rataan sama dengan jumlah seluruh data X1 tambah X2 tambah X3 dan seluruhnya. Jadi dijumlahkan 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 9 dibagi N. N ini adalah banyaknya data. Ada berapa data yang terkumpul di sana? Yaitu ada 6, berarti 42 dibagi 6 sama dengan 7. Sehingga kesimpulannya adalah rataan dari kumpulan data tersebut adalah 7. Oke, mudah. Kita lanjut. Pada data tunggal pun ada yang disebut dengan data berbobot. Artinya apa? Di mana kumpulan data tersebut jumlah atau banyaknya data cukup banyak sehingga kita lihat seperti contoh berikut ini. Tentukan rata-rata dari kumpulan data berikut. Di sini ada nilai. Nilai yang mendapatkan nilai 4 itu ada 3 orang, yang dapat nilainya 5 ada 18 orang. Yang dapat nilainya 6 ada 15 orang, yang dapat nilainya 7 ada 10 orang, dan yang dapat nilainya 8 ada 4 orang. Nah, di sini disebut sebagai data tunggal, tapi data tunggal yang berbobot, artinya ada pengulangan data untuk nilai tersebut. Ini ada 4-nya itu ada 3, yang dapat 5-nya ada 18 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rataannya sebetulnya sama. Ya, caranya yaitu kita jumlahkan seluruh data, ditambahkan data-data tersebut, lalu dibagi banyaknya data. Nah, untuk mengetahui banyaknya data di sini, berarti kita jumlahkan ini frekuensi. Ada berapa jumlah seluruh data tersebut. Nah, kita langsung aja di sini. Nah, ini kalau kita jumlahkan ada 50. Berarti datum atau data tersebut ada 50 data. Selanjutnya, untuk mendapatkan rataan, untuk memudahkan kita, maka kita kalikan nilai dengan frekuensinya. Jadi 4 dikali 3 itu 12, 5 dikali 18, selanjutnya 6 dikali 15, 7 dikali 10, dan seterusnya. Nah, ini dijumlahkan. Sehingga untuk mendapatkan rataan pada data berbobot, itu kita bisa gunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. F itu frekuensi, X itu adalah nilainya. Sigma F berarti jumlah seluruh frekuensi. Nah, di sini tadi jumlah seluruh frekuensi F dikali X itu 294. Berarti 294 dibagi 50. Sehingga kita dapatkan rataannya adalah 5,88. Nah, jadi kesimpulan dari rata-rata kumpulan data pada tabel tersebut adalah 5,88. Nah, apa bedanya antara data tunggal biasa dengan data berbobot? Data berbobot itu datanya cukup banyak
gitu ya. Dan di sana terjadi pengulangan-pengulangan. Seperti halnya ini yang dapat nilainya 5 itu ada 18 orang, berarti datanya 5, 5, 5 dan seterusnya. Nah, supaya efektif, maka kita buatkan tabel frekuensi data tunggal seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ada yang disebut dengan modus. Nah, apa sih modus? Nah, kita sering mendengar kata modus gitu ya. Modus dalam statistik itu adalah sekumpulan datum gitu ya. Modus dari sekumpulan datum itu datum yang paling sering muncul atau datum yang frekuensinya tertinggi. Jadi datum yang paling sering muncul. Dalam kumpulan data itu gitu ya, ada yang memiliki satu modus, ada yang memiliki dua modus, ada juga yang memiliki lebih dari dua modus, atau bahkan sama sekali tidak memiliki modus. Jadi nanti kalau misalnya kalian mendapatkan soal, dari soal itu tidak ada modusnya, bukan salah soal, tapi memang ada dari kumpulan data yang tidak memiliki modus. Nah, jadi intinya di sini modus itu adalah data yang paling sering muncul dari kumpulan datum-datum. Oke, kita langsung ke contoh aja lah. Oke, contohnya di sini ada beberapa kasus yang Ibu berikan. Yang pertama, modus dari data 3,4466689. Nah, kita lihat di sini yang paling sering muncul itu adalah 6. Sebanyak 3 kali, maka modusnya adalah 6. Selanjutnya yang kedua, modus dari data 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Nah, lihat, dari data ini masing-masing muncul satu kali. Tidak ada yang lebih dari satu kali. Artinya data di sini tidak memiliki modus. Kenapa? Karena semua data munculnya sama, yaitu satu kali. Selanjutnya yang ketiga, modus dari data berikut 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9. Nah, kita perhatikan bahwa angka 4 munculnya 3 kali. Angka 6 munculnya 3 kali. Berarti sama gitu ya, sama di sini. Sehingga modusnya ada 2, yaitu 4 dan 6. Nah, untuk yang lainnya kan munculnya satu kali. Nah, yang terakhir ini, modus dari data 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9, 8, 9, 9. Nah, perhatikan oleh kalian bahwa angka 4 munculnya 3 kali. Angka 6 pun munculnya 3 kali. Dan angka 9 pun munculnya 3 kali. Lebih sering daripada angka 8 dan angka 3. Sehingga di sini modusnya ada 3. Yaitu angka 4, angka 6, dan angka 9. Baik, untuk modus pada data tunggal mudah ya, tinggal kalian cek saja angka berapa atau data berapa yang paling sering muncul di antara yang lainnya. Sekarang kita bahas tentang kuartil. Nah, kuartil, apa itu kuartil? Masih ingat? Nah, kita coba ya. Kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Jadi data tersebut diurutkan dulu dari kecil ke besar, selanjutnya dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kuartil itu nanti ada 3. Ada kuartil pertama atau kuartil bawah, itu notasinya Q1. Kuartil kedua atau biasa disebut sebagai median, notasinya Q2. Dan kuartil ketiga atau kuartil atas, itu notasinya Q3. Jadi data tersebut nanti kita akan bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, sebagai ilustrasi, misal kita mempunyai kumpulan data X1, X2, X3 sampai Xn. Letak-letak kuartil tersebut dapat kita gambarkan seperti ini. Ingat, yang paling kiri ini adalah data paling kecil diurutkan sampai data paling besar. Jangan lupa untuk mengurutkan. Selanjutnya data tersebut kita bagi menjadi 2 dulu di sini. Nah, apabila kita bagi 2, ini disebutnya Q2 itu median. Dari Q2 ke kiri, nah itu nanti ada Q1, yaitu yang membagi wilayah kiri menjadi 2 bagian, jadi seperempat, seperempat. Nah, selanjutnya dari Q2 ke kanan, itu nanti ada Q3 yang membagi 2 lagi. Jadi seperempat data, atau disebut sebagai kuartil 3.
Jadi untuk memudahkan kita sebetulnya untuk menentukan kuartil itu boleh sih, terserah kalian mau Q1, Q2, Q3 dulu. Tapi lebih mudah kita tentukan Q2 dulu gitu ya. Dasarnya menentukan Q2, baru nanti kita tentukan Q1 dan Q3 untuk data tunggal ya. Sekarang kita ke contoh aja lah. Nah, sebelum ke contoh, berarti di sini kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan kuartil. Nah, supaya nggak terlalu banyak menghafalkan rumus, di sini Ibu buatkan itu rumus kuartil kedua dulu aja, median, Q2. Nah, untuk menentukan kuartil itu tergantung dari banyak data. Jadi nanti rumusnya beda. Artinya apa? Kalian harus ngecek dulu banyaknya data itu ganjil atau genap. Nah, pada saat banyaknya data ganjil, ya, jadi M-nya itu ganjil, maka untuk menentukan Q2 itu rumusnya adalah letaknya di data ke setengah dari N plus 1. N itu banyaknya data. Ditambah 1 dibagi 2, maka Q2-nya itu adalah data ke setengah dikali N plus 1. Itu kalau ganjil. Tapi kalau banyaknya data itu adalah genap, maka menentukan Q2 itu adalah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Jadi rata-ratanya. Nah, mungkin masih pusing ya kalau lihat rumus. Kita langsung ke contoh. Kita lihat contoh. Contoh pertama, tentukan Q1, Q2, Q3. Kuartil pertama, kuartil kedua, median. Dari kumpulan data 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Nah, sebelum kita mencari Q1, Q2, Q3, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan data dulu. Jadi urutkan dari data kecil ke besar. Jangan lupa gitu ya, karena kalau tidak diurutkan nanti akan salah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk menentukan Q1, Q2, Q3, langkah termudah adalah kita tentukan Q2 dulu dengan menggunakan rumus yang di sini. Nah, lihat banyaknya data ada berapa? Di sini ada 7. 7 itu berarti ganjil. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Nah, kalau Ibu sih sukanya menentukan Q2 dulu. Ya, jadi kita coba tentukan Q2 dulu. Pakai rumus yang ini. Q2 itu sama dengan X setengah N plus 1. Tadi kita lihat bahwa banyaknya data 7. Berarti data ke 7 ditambah 1. Itu 8. 8 dibagi 2 itu 4. Berarti Q2-nya itu adalah data keempat. Data keempat itu mana? 1, 2, 3, 4. Nah, ini data keempat. Jadi data keempat itu siapa? Angka 7. Maka Q2-nya adalah 7. Nah, setelah kita menentukan Q2, ini 7. Lihat, untuk menentukan Q1 itu berarti di sebelah kiri Q2. Nah, ada angka berapa? 5, 6, 7. Ini ada 3 angka, ganjil juga. Berarti 3 ditambah 1, 4 dibagi 2, yaitu 2. Berarti data ke-2. Ini adalah Q1-nya. Karena ini membagi 2 sama besar ya. Ini 1, ini 1. Nah, untuk menentukan Q3, berarti ke kanan. Ini ada 8, 9, 10. Yang membagi 2 wilayah ini siapa? 3 data sama. Berarti 9 itu sebagai Q3. Jadi kesimpulannya apa? Kuartil pertamanya 6, kuartil 2-nya 7, dan kuartil 3-nya 9. Baik, bisa dipahami ya? Nah, kita coba ke contoh berikutnya kalau masih bingung. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 172, 167, 180, dan seterusnya. Nah, ingat untuk menyelesaikan soal tentang kuartil harus kita urutkan dulu. Nah, jadi kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Berarti 160, 165, dan sampai 180. Selanjutnya lihat, hitung ada berapa banyak data di sini. Nah, ternyata ada 10 data. 10 itu berarti bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap maka kita gunakan rumus yang kedua tadi.
Q2 sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 per 2. N itu banyaknya data, berarti kita substitusikan 10 per 2 ditambah 10 per 2 ditambah 1, berarti 5 ditambah X6. Nah, X5 itu adalah data kelima, X6 adalah data ke-6. Berarti kita lihat di sini yang mana yang termasuk data kelima dan ke-6. Ternyata 170 dan 171, sehingga Q2-nya adalah 170,5. Nah, bisa ya ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan Q1, berarti dari Q2 ke kiri. Ingat, untuk Q1 ini 170 itu kan bukan Q2, berarti masih bisa kita perhitungkan. Jadi kalian fokus di data dari 160 sampai 170. Ini untuk menentukan Q1. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 data yang harus kita tentukan Q1-nya. Berarti ganjil. 5 tambah 1, 6. Nah, berarti Q1-nya adalah 167. Lihat, dari 167 ke kiri kan 2. Ke sini juga 2. Jadi membagi 2 sama besar. Nah, selanjutnya untuk Q3 sama. Berarti dari Q2 ke kanan. 171-nya ikut untuk menentukan Q3. Ini pun kita cek. Berarti Q3-nya adalah 173. Nah, kesimpulannya Q1-nya 167, Q2-nya tadi ini hasil rata-ratanya 170,5 dan Q3-nya adalah 173. Baik, sekarang kita bahas contoh yang terakhir, yaitu contoh ketiga. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi tentang kuartil. Nah, tentukan kuartil pertama, kuartil kedua atau median, dan kuartil ketiga dari kumpulan data 46, 43, 50, 43, 56, 67, 60, 56, 56. Pada prinsipnya sama. Langkah pertama adalah kalian urutkan dulu dari kecil ke besar. Selanjutnya selidiki ada berapa data di sana. Nah, kita lihat bahwa ada 9 data atau merupakan bilangan ganjil. Maka gunakan rumus yang pertama. Q2 sama dengan X setengah kali N plus 1. N-nya adalah 9 tambah 1, 10 dibagi 2, 5. Berarti data ke-5. Data ke-5 itu adalah 5, 6. Selanjutnya untuk Q1 berarti kita fokus di sebelah kiri 56. 56-nya nggak usah ikut. Nah, jadi di sini kita cek ada 4 data. Genap. Berarti nanti untuk Q1-nya itu adalah 43 ditambah 46 dibagi 2 atau 44,5. Selanjutnya untuk Q3 juga sama, sebelah kanan 56 ada 4 data genap. Berarti Q3-nya adalah 56 tambah 60 dibagi 2, yaitu 58. Sehingga kesimpulan dari soal yang ketiga ini adalah Q1-nya 44,5, Q2-nya 56, dan Q3-nya 58. Baik, cukup di sini bahasan kita kali ini tentang ukuran pemusatan dan letak data pada kumpulan data tunggal dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.